Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nurcita Komaria. Saya lebih sering dipanggil Cita, tapi teman-teman silakan mau manggil apa aja boleh ya. Saya perawat lulusan dari alumni UIN Jakarta tahun 2017. Dan saat ini saya sudah bekerja di sebuah klinik. Hari ini kita akan belajar terkait bagaimana sih prinsip dasar perawatan luka, dan nanti ini akan kita jadikan series ya. Kalau misal nanti setiap minggunya saya yang ngajar, teman-teman saya sharing kan terkait bagaimana sih kita melakukan perawatan luka. Kalau boleh tahu ini teman-teman dari kebidanan atau keperawatan? Ini ada yang dari kebidanan sama ada yang dari keperawatan, perawat Ira. Oh, oke, siap. Berarti ada dua-duanya ya. Jadi materi perawatan luka itu memang kalau semisal di pembelajaran, saya kurang tahu ya, kurang paham masuk atau tidak di kurikulum. Tapi ini nanti berguna kalau teman-teman sudah lulus, terus home care. Nah, itu dapat uangnya dari sini lumayan. Nanti bisa dipakai ilmunya untuk cari uang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan teman-teman semuanya nanti yang belajar pada malam hari ini ilmunya nanti bisa diaplikasikan entah pada waktu kuliah ataupun nanti setelah selesai kuliah. Mari kita doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kita mulai ya. Sebelum kita belajar terkait perawatan luka, yang pastinya kita harus tahu dulu, luka itu letaknya di mana sih? Luka itu berhubungan dengan sistem apa? Nah, luka itu berhubungan dengan sistem integumen atau yang paling kenal, yang kita kenal adalah di kulit. Nah, kita bahas terlebih dahulu anatomi dan fisiologi kulit, karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Kita mulai dari kulit ini ada lapisan-lapisannya, teman-teman. Ada yang lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis dan lapisan subkutan. Nah, kita bahas dulu yang epidermis. Epidermis itu lapisannya isinya apa aja sih? Nah, epidermis itu adalah lapisan kulit terluar dan tidak ada pembuluh darah. Yang paling dapat kita kenali lapisan epidermis ini kalau semisal kita pakai scrub atau kita melakukan peeling pada tubuh kita, pada badan kita, terus ada kulit yang mengelupas, nah itu berarti namanya kulit lapisan epidermis yang terkelupas. Nah, lapisan epidermis ini ada 5 tahap, ada 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, ada stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Nah, di stratum corneum ini ada sel keratinosit yang mati, atau sel yang biasanya kita lakukan peeling yang mengelupas, itu stratum corneum. Kemudian ada di bawahnya ada stratum lucidum, di mana stratum lucidum itu adalah lapisan transparan, di mana dia itu paling tebal pada telapak tangan serta kaki. Kemudian ada stratum granulosum, di mana ada sel-sel Langerhans, yang sel Langerhans ini juga berfungsi dalam memegang peranan dalam proses imunitas tubuh kita. Kemudian ada stratum spinosum. Kalau stratum spinosum itu sel-selnya sudah mulai besar-besar dan dia itu lebih sedikit air. Dan yang terakhir ada stratum basal, di mana stratum basal ini ada sel kolumnas namanya. Sel kolumnas ini sel apa sih Kak? Sel yang menghasilkan melanosit dan melanosit ini yang menghasilkan melanin. Nah, melanin ini yang memberikan warna kulit kita. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang coklat agak muda, ada yang lebih tua, seperti itu. Itu gara-gara warna melanin ini dan tentunya stratum basal ini melindungi kulit kita dari sinar UV. Itu untuk yang epidermis. Nah, kemudian di sini yang ke selanjutnya ada lapisan dermis. Nah, dermis itu bawahnya epidermis. Teman-teman bisa lihat di gambarnya di sini ya. Dermis itu lebih tebal daripada epidermis. Nah, di dermis ini isinya apa aja sih, Kak? Isinya yang pertama itu ada pembuluh darah, kemudian ada kelenjar folikel rambut, kemudian ada kelenjar lemak, ada kelenjar keringat, dan tadi kalau semisal epidermis itu tidak ada pembuluh darah, kalau di dermis ini pembuluh darahnya banyak sekali. Saraf-sarafnya juga banyak sekali. Itulah kenapa kalau semisal terjadi luka,
dan mengenai daerah dermis atau daerah yang banyak pembuluh darah dan banyak sarafnya, itu akan terasa nyeri. Ya, kemudian dermis ini dibagi menjadi dua lapisan, teman-teman. Ada yang namanya lapisan superficial dan lapisan retikuler. Kalau superficial itu pembuluh darahnya itu masih cenderung kecil-kecil. Ya, ukuran diameter pembuluh darahnya cenderung kecil-kecil, tapi kalau sudah retikuler semakin ke bawah, semakin mendekati daerah yang sukutan atau yang daerah yang warna kuning-kuning ini yang di bawah, itu dia pembuluh darahnya semakin besar, kemudian kelenjar-kelenjarnya juga semakin besar. Dan di sini biasanya terdapat kolagen. Nah, kolagen itu biasanya membuat kita kalau sel semakin tua itu akan terjadi pengerutan, kemudian tidak kenceng lagi atau tidak elastis lagi kulit kita itu letaknya di sini nih ya, di bagian epidermis. Sorry, di bagian dermis. Kemudian setelah dermis, tadi ada epidermis, ada dermis, kita lanjut ke subkutan. Nah, subkutan ini bagian paling bawah dari kulit, di mana di sini tuh terdiri dari lapisan lemak dan jaringan ikat yang banyak terdapat pembuluh darah dan saraf. Fungsinya apa untuk subkutan ini yang warnanya kuning-kuning ini? Fungsinya adalah isolasi panas. Jadi kalau semisal terlalu dingin, tubuh akan mengeluarkan panas sehingga, oh sorry, tubuh akan menahan panas sehingga tubuh tidak kedinginan. Tapi kalau tubuh terlalu panas, tubuh akan mengeluarkan panas sehingga suhu di dalam tubuh akan berkurang. Itu fungsi salah satu dari lapisan subkutan. Dan kemudian ada cadangan kalori serta kontrol bentuk tubuh. Ya, jadi di subkutan atau subkutis ini biasanya kalau semakin gemuk ya semakin tebal lapisan subkutannya gitu. Setelah kita tahu dari masing-masing lapisan kulit ini, setelah kita kenal, kita lanjut membahas terkait apa sih itu luka, ya. Nah, luka itu sendiri adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya, seperti otot, tulang, nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari tekanan, sayatan, dan luka karena operasi. Jadi banyak sekali penyebab-penyebab dari luka itu. Kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas mulai dari penyebab terjadinya luka. Penyebab terjadinya luka itu apa aja sih, Kak? Yang pertama itu ada mekanik. Mekanik itu contohnya seperti trauma benda tumpul, semisal habis kepukul tongkat, terus lebam, kemudian kena benda tajam, senjata api ataupun bahan peledak, itu juga masuknya di mekanik. Kemudian ada secara fisik. Nah, fisik itu akibat paparan suhu, panas ataupun dingin, dan paparan listrik. Kemudian kalau kimia, itu kena paparan zat asam ataupun basa, seperti kasus si Agus. Nah, itu berarti luka akibat paparan zat asam atau zat kimia, zat asam basa. Dan yang terakhir yaitu vas vaskuler ya. Loh, bentar, bentar. Kok bergerak sendiri? Kalau vaskuler itu akibat adanya kelainan pada vena dan arteri. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu tadi penyebab luka, sekarang ada pembagian luka. Klasifikasinya ada luka akut dan luka kronis. Apa bedanya yang gambar atas ini sama yang bawah? Yang atas ini akut, yang bawah itu kronis. Bedanya adalah luka akut itu lukanya mengalami penyembuhan sesuai dengan tahap waktu normal. Jadi luka itu kan ada waktunya sendiri-sendiri nih. Di fase ini berapa hari, di fase ini berapa hari. Nah, kalau akut itu dia sembuh sesuai dengan waktunya. Tapi kalau luka kronis seperti yang di bawah ini luka luka apa ini kira-kira? Penyebabnya? Ada yang tahu? Luka apa kalau bentuknya kayak gini? Akibat penyakit apa? Diabetes diabetes mellitus, ya, gangren. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini namanya luka kronis, di mana luka kronis ini waktu penyembuhannya itu memanjang, tidak sesuai dengan proses penyembuhan normalnya. Oke, bedanya di situ. Jadi kalau akut mengikuti sistem fisiologisnya sesuai dengan waktu yang sudah ada, tapi kalau kronis itu dari masing-masing fasenya bisa memanjang. Kita lanjut. Nah, ini ada faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka. Yang pertama, lingkungan luka yang kering. Loh,
Kak, bukannya sekarang itu penyembuhan luka pakai yang kering. Sekarang itu penyembuhan luka itu menggunakan sistem yang lembab. Kenapa tidak menggunakan sistem kering, Kak, atau dibuka aja, dipaparkan udara bebas? Karena kalau luka tidak diberikan lingkungan yang lembab dan terpapar dengan udara bebas, dia itu yang pertama rawan kena infeksi bakteri. Yang kedua, nanti sel-sel epitelnya itu akan mengering sehingga susah untuk terjadi epitelisasi atau terjadi pembentukan sel-sel yang baru. Kemudian defisiensi nutrisi. Nah, defisiensi nutrisi kekurangan vitamin C. Kalau vitamin C kurang, apa? Sintesis kolagennya bermasalah. Protein untuk penyembuhan, kalau semisal kurang juga bermasalah, zinc juga sama. Kemudian dari gangguan sirkulasi, contohnya pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang kadar gulanya tinggi. Apakah cepat sembuh lukanya? Tentu tidak, Kak, karena memanjang penyembuhannya akibat adanya pengentalan darah, yaitu viskositas darahnya naik. Kemudian akibat stres, kemudian infeksi, benda asing. Semisal contohnya kita itu jatuh ya di jalan raya, bersihin lukanya itu belum betul-betul bersih, sehingga masih ada butiran-butiran atau buliran-buliran pasir yang menempel pada luka, ini juga bisa menghambat penyembuhan luka yang terjadi. Kemudian akumulasi cairan di sekitar luka, maksudnya itu banyak cairan yang muncul, misal apa sih namanya eksudatnya, ya nanahnya, kebanyakan Kak di situ sampai lembab sekali, itu juga akan menghambat penyembuhan luka. Kemudian penyakit penyerta, misal dia tadi ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan yang lainnya yang bisa menghambat penyembuhan luka. Kemudian gesekan mekanik, kalau semisal dia ini pada pasien-pasien yang tirah baring ya, pasien-pasien yang dekubitus itu. Kemudian radiasi, anemia juga bisa mempengaruhi penyembuhan luka dan konsumsi obat-obatan tertentu. Ya, obat-obatan ini juga berpengaruh dalam proses penyembuhan, baik obat antiinflamasi, steroid ataupun penggunaan antibiotik yang dalam jangka waktu yang lama. Itu juga mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk membedakan luka akut sama luka kronis itu letaknya di sini, teman-teman. Kita lihat dari proses penyembuhan luka. Nah, proses penyembuhan luka ini eh, ada 4 macam. Ada yang bilang 4 macam, ada yang bilang cuma 3 macam. Tapi pada intinya sama saja. Di sini ada fase hemostasis, fase inflamatori, fase proliferasi, dan fase remodeling. Nah, kita bahas satu persatu ya. Fase hemostasis itu fase sing apa sih, Kak? Fase yang seperti apa gitu ya? Fase hemostasis itu adalah terjadinya usaha tubuh untuk menghentikan perdarahan. Di mana pada fase hemostasis itu muncul vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi kalau ada luka, itu ada vasokonstriksi pembuluh darah dulu. Kenapa? Karena kalau pembuluh darah tidak bervasokonstriksi, nanti perdarahan akan terus-menerus terjadi. Kemudian setelah vasokonstriksi, apakah yang terjadi, Kak? Yang terjadi itu yaitu agregasi platelet dan pembentukan jala-jala fibrin. Jadi kalau ada luka, ini bala tentaranya datang semua nih ke tempat lukanya. Ya, platelet, kemudian zat-zat yang lain itu akan datang ke daerah yang luka. Jadi otak itu memerintahkan, hei teman-teman, ada luka nih, ayo datang yuk. Ya, bahasanya seperti itu. Datang semuanya nih gerombolan ke tempat terjadinya luka. Kemudian di situ juga di fase hemostasis itu muncullah serangkaian reaksi pembekuan darah. Ya, tujuannya tadi agar perdarahannya berhenti. Setelah terjadi penghentian perdarahan atau perdarahannya sudah berhenti, maka lanjut ke fase inflamasi. Namanya aja inflamasi alias bengkak ya atau adanya peradangan, maka di sini itu adanya peningkatan permeabilitas kapiler dan vasodilatasi. Di mana tadi sel-sel yang berfungsi terhadap penyembuhan luka itu datang semuanya dan di situ dia akan berperang dengan zat-zat asing yang ada di dalam luka. Contohnya mungkin ada bakteri ataupun yang lainnya itu nanti akan dilawan oleh tubuh kita.
Nah, fase hemostasis sama inflamasi itu berapa lama, Kakak? Fase hemostasis dan inflamasi itu terjadi dari hari pertama sampai hari ketiga. Itu fase inflamasi. Jadi bengkaknya itu cukup sampai 3 hari aja. Setelah itu sudah selesai fase bengkaknya atau fase peradangannya. Kalau semisal fase peradangannya memanjang, Kak, berarti dia ini ada hambatan dalam proses penyembuhan lukanya. Jadi luka nanti bukan luka akut lagi, tapi masuk ke luka yang kronis gitu. Kemudian kita lanjut ke fase proliferasi. Nah, fase proliferasi itu apa sih, Kakak? Fase proliferasi itu adalah fase di mana tadi setelah inflamasi berakhir, dia ini akan lanjut ke fase pembentukan pembuluh darah yang baru. Apa aja yang dilakukan pada fase proliferasi? Pada fase proliferasi yang dilakukan yaitu yang pertama tadi, angiogenesis atau pembentukan kapiler baru. Tadi kan pembuluh darahnya banyak yang rusak ya teman-teman ya akibat luka. Maka pada fase proliferasi ini pembuluh darah yang baru itu akan terbentuk. Kemudian setelah angiogenesis itu juga terjadi granulasi, di mana terjadi pembentukan jaringan kemerahan yang mengandung banyak kapiler pada dasar luka dan juga terjadi reepitelisasi di mana proses pembentukan epitel baru pada permukaan luka. Nah, ini akan berlangsung selama berapa lama, Kak? Dari hari ketiga sampai hari ke-21. Ya, gambarnya di sini tuh banyak sel-sel yang terbentuk yang baru, pembuluh darah baru juga banyak terbentuk, itu di fase proliferasi. Kemudian yang terakhir itu ada fase maturasi. Fase maturasi ini adalah berlangsung mulai dari 21 hari sampai 3 tahun, teman-teman. Lama ya, Kak ya? Lama sekali. Nah, kenapa lama? Karena di sini itu adalah proses pembentukan luka, penyembuhan luka, di mana dia itu akan membentuk kembali jaringan seperti sedia kala. Nah, ini nggak bisa cepat-cepat, Kak. Membutuhkan waktu yang lama. Apa aja yang terjadi? Pembentukan kolagen, kemudian zat-zat radang yang tadi berperang atau bertempur pada kondisi luka tadi, itu akan diserap kembali. Kemudian pembuluh darahnya akan lebih banyak lagi yang tumbuh. Kemudian di sini juga akan terjadi pengerutan pada luka. Jadi lukanya akan semakin mengecil. Pada fase maturasi ini terjadi dari 21 hari sampai di 3 tahun. Wah, lama banget ya. 3 tahun. Nah, ini tergantung kalau semisal pola makannya dan yang lain-lainnya itu bisa terkontrol, nanti teman-teman penyembuhannya akan bisa lebih cepat lagi. Kita lanjut ke konsep lembab ya. Jadi pada perawatan luka untuk tren yang saat ini itu sudah menggunakan moist wound healing, di mana modern wound dressing yang kita gunakan yaitu menggunakan perawatan dengan luka tertutup yang berfokus menjaga kelembapan dalam meningkatkan proses penyembuhan luka. Kenapa sih Kak harus lembab? Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita perawatannya dengan kondisi kering akan mengakibatkan sel-selnya mati dan tidak akan terjadi perpindahan epitel. Apa aja keuntungan ketika kita menggunakan konsep lembab? Keuntungannya yang pertama, fibrinolisisnya meningkat. Kemudian angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru akan lebih cepat. Growth faktornya juga pembentukannya akan lebih cepat. Dan yang terakhir, percepatan pembentukan sel-sel aktif untuk proses inflamasinya juga lebih cepat jika kita menggunakan moist wound healing atau konsep lukanya dengan konsep yang lembab. Oke, kemudian, nah setelah kita tahu tadi kita belajar terkait sistem integumennya, kemudian apa itu luka, penyebabnya, kemudian faktor-faktor yang menghambat, kita belajar sampai di pengkajian luka. Ketika kita ketemu luka, kita apain sih sebelum kita intervensi? Pastinya kita kaji dulu. Kalau kita nggak bisa mengkajinya, bagaimana kita mau mengintervensi? Basic dasar kita sebagai tenaga kesehatan adalah kita harus bisa mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang sedang kita tangani. Nah, pengkajian luka itu terdiri dari banyak hal. Ada kurang lebih 11 poin yang harus teman-teman lakukan.
Tapi yang poin utama ini harus teman-teman lakukan dan jangan dilupakan. Apakah itu? Yaitu kita lakukan anamnesa. Nah, anamnesa itu apa aja Kak yang ditanyakan? Ayo. Yang ditanyakan itu mulai dari penyebab lukanya. Penyebab lukanya ini gara-gara apa, Pak? Misal kita tanyakan, Pak, ini lukanya di kaki sudah berapa lama? Oh, ini sudah 1 minggu, suster. Kemudian ini lukanya itu gara-gara apa, Pak? Oh, itu gara-gara saya pakai sepatu yang terlalu kuat atau kok terlalu kuat, terlalu sesak. Misal seperti itu. Oke, berarti penyebab lukanya ini akibat penggunaan sepatu yang terlalu sempit, kemudian lukanya sudah 1 minggu. Nah, Bapak ada riwayat penyakit nggak? Kita tanyakan, riwayat penyakitnya apa, Pak? Ada nggak diabetes? Ataupun semisal penyakit hambatan yang lain, semisal ada hipertensi, jantung, ataupun yang lainnya. Oh, saya ada diabetes, suster. Berarti kita kaji lagi. Kalau ada diabetes, berarti apa yang harus dilakukan? Apakah Bapak sudah melakukan pengobatan? Ditanyakan. Oh iya, saya sudah melakukan pengobatan. Apakah rutin minum obatnya? Jadi itu betul-betul kita kaji. Karena kalau kita sudah tahu pasiennya kena diabetes, kita harus tahu bagaimana habit dia atau kebiasaan dia dalam mengkonsumsi obat-obatannya. Takutnya dia cuma berobat tapi nggak diminum. Atau diminum kalau semisal ada keluhan saja. Nah, itu harus betul-betul teman-teman kaji. Ya, karena kesembuhan luka itu saling berhubungan. Kemudian setelah kita kaji penyebabnya apa, lama terjadinya lukanya, faktor penghambatnya, misal nutrisinya juga dikaji boleh. Langsung kita masuk ke poin dasar pengkajian atau penilaian luka. Ada lokasinya di mana, stadium atau stage-nya berapa, warna dasarnya apa, tipe jaringannya apa, dimensi lukanya bagaimana, cairan lukanya itu warnanya apa, bau nggak ya, tepi lukanya bagaimana, sekitar lukanya itu kondisinya seperti apa, ada tanda-tanda infeksi atau tidak, dan yang terakhir, apakah pasien merasa nyeri. Kita mulai dari satu persatu terlebih dahulu. Lokasi luka. Lokasi luka itu ya pasti kita harus tahu letak lukanya itu ada di mana. Oh, di kaki, suster. Ya didokumentasikan di pengkajiannya. Luka ada di telapak kaki kiri. Semisal sudah kena semuanya, ya sudah di telapak kaki kiri. Nggak pakai disebutkan di jari yang keberapa. Tapi kalau semisal kenanya di jempol, ya disebutkan letaknya di jempol sebelah mana. Jangan sampai salah, ya. Jadi kita dokumentasikan sesuai dengan kondisinya. Kemudian kita lanjut. Setelah tadi kita kenal lokasi lukanya, nah biasanya teman-teman kalau pada perawatan luka untuk spesialis luka itu biasanya kita menggunakan dokumentasinya pakai kamera flash, ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah betul-betul ini jaringannya terlihat jelas atau tidak. Kalau foto yang saya tampilkan ini itu dia terlihat gelap ya teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau semisal teman-teman memang nanti punya pasien dengan luka, itu diberikan flash atau mungkin kalau nggak mau pakai flash, ya cahaya ruangannya agak lebih terang, jadi kita fotonya tuh jelas. Warna dasar lukanya, ukurannya berapa, kayak gitu-gitu ya. Kemudian kenapa kita juga harus tahu lokasi lukanya itu di mana? Karena ini kita bisa menentukan penyebab terjadinya luka. Kalau lokasi lukanya di kaki ya tadi berarti karena pemakaian alas kaki yang terlalu sempit. Kalau semisal lukanya ada di bokong, berarti mungkin saja pasiennya ini pasien yang tirah baring, alias pasiennya ini tidak bisa bergerak sendiri. Ya, makanya dia kena kena luka pada bagian bokongnya. Gitu. Itu pentingnya kita harus mengkaji di mana lokasi lukanya. Kemudian setelah lokasi luka, kita kaji stadium luka. Nah, stadium luka itu ada berapa sih, Kak? Ya, kalau di gambar ini sampai di 4 saja, tapi sebetulnya stadium luka itu ada sampai di stage 5, ada 5, tapi bukan stadium 5, nanti ada namanya sendiri.
Nah, stadium 1 itu kulitnya masih utuh namun sudah ada tanda-tanda terjadinya luka. Maksudnya masih utuh tuh gimana, Kak? Contohnya kalau kita itu keluar rumah lagi panas-panasnya nggak pakai sunscreen. Akhirnya kita sunburn ya. Sunburn atau terbakar akibat matahari. Merah-merah kulitnya. Itu namanya sudah lukanya di stadium 1. Kenanya di bagian mana kalau stadium 1? Kenanya di epidermis. Kemudian setelah epidermisnya kena, kita ada lanjut di stadium yang kedua. Nah, kalau yang di stadium yang kedua, itu kenanya sampai mana, Kak? Kenanya sampai di bagian dermis, tapi tidak semuanya. Hanya sebagian saja, ya. Sebagian saja bisa dilihat di gambar ini, teman-teman. Dia ini mengenai dermis tadi, tapi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya terkena, hanya sebagian untuk di dermis saja. Contohnya lukanya itu warnanya apa biasanya, Kak? Warnanya merah, kemerahan ataupun pink itu kena di stage 2. Kemudian ada di stage 3, yaitu hilangnya lapisan kulit secara lengkap hingga lapisan subkutan. Jadi dermis epidermisnya udah kena dan dia itu sampai di subkutan. Kalau sudah sampai di subkutan, itu berarti tadi derajat 3 dan biasanya di derajat 3 ini sudah tidak terasa nyeri. Ya, jadi yang merasa nyeri itu di stage berapa, Kak? Stage 1, stage 2, atau stadium 1, stadium 2, itu pasiennya akan merasa nyeri. Tapi kalau sudah di stadium 3, 4, ataupun unstageable, itu biasanya sudah tidak ada rasa nyeri sama sekali. Ya, kemudian ada stage 4. Nah, kalau stage 4 itu kehilangan bagian dalam kulit hingga lapisan subkutis sampai di tulang ataupun tendon. Jadi udah sampai di bagian bawah sekali, ya. Kalau sudah sampai di sini ini biasanya sudah mati rasa atau anestetik ya, tidak terasa sama sekali, wis nggak sakit nggak apa, pokoknya luka tapi tidak terasa sakitnya. Nah, kemudian ada satu stage lagi namanya unstageable. Maksudnya unstageable itu apa ya, Kakak? Unstageable adalah kondisi di mana luka itu tidak bisa kita kaji derajatnya. Kenapa? Kenapa nggak bisa kita kaji? Karena lukanya itu ditutupi oleh jaringan nekrosis. Jaringan nekrosis itu warnanya apa, Kak? Warnanya hitam, full hitam semua lukanya. Contohnya kalau pasien-pasien luka bakar, full hitam semua. Kira-kira teman-teman bisa menentukan itu derajat 1, 2, 3, 4? Tidak tidak bisa. Terus dibilangnya derajat apa, Kak? Ya sudah, ditulis saja unstageable atau derajatnya tidak bisa dikaji dikarenakan lukanya itu ditutupi oleh jaringan nekrosis. Gitu ya. Jadi ingat-ingat stadium luka tadi derajat 1 kenanya epidermis, derajat 2 kenanya sampai dermis, derajat 3 kenanya sampai hipodermis atau subkutan, derajat 4 itu sampai di tulang dan tendon, dan yang terakhir ada unstageable, di mana unstageable ini kondisi dasar lukanya tidak bisa dikaji atau derajat lukanya tidak bisa dikaji sehingga tidak masuk di derajat 1 ataupun sampai di derajat 4. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau nanya, nanya ya. Nah, ini pengkajian selanjutnya yaitu warna dasar luka. Nah, ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Ini yang hitam. Nah, ini yang namanya unstageable itu kalau warnanya kayak gini nih, Kak. Full hitam, itu namanya unstageable. Jadi full ya, nggak kelihatan warna dasar lukanya. Nah, warna dasar luka itu ada 3 macam, ada merah, kuning, dan hitam. Merah itu adalah jaringan yang kita pengen. Gimana caranya luka itu bisa sampai ke jaringan yang warna merah? Karena di jaringan warna merah ini jaringannya sudah banyak pembuluh darah yang bagus sehingga vaskularisasinya juga baik. Itu yang warna merah. Kalau yang warna merah gini, kalau kita ngebersihin boleh nggak Kak dikosok pakai kasa? Ayo jawab pertanyaanku dulu. Kalau lukanya warna merah kayak gini, kalau kita ngebersihin dikosok pakai kasa boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Kalau luka warna merah kayak gini dikosok pakai kasa boleh nggak? Boleh? Nggak Tentu boleh.
Tidak boleh. Kenapa? Nanti terjadi apa? Kalau warnanya merah digosok berarti terjadi perdarahan. Nah, kalau semisal lukanya udah bagus warna merah, kemudian digosok pakai kasa perdarahan lagi, nanti dia itu akan balik ke fase yang pertama. Tadi kan ada fase hemostasis, inflamasi, proliferasi, sampai di maturasi. Kalau merah seperti ini sudah masuk di fase proliferasi. Udah masuk di tahap 3 di proliferasi, terus teman-teman saking semangatnya nih bersihin luka, oh gosok aja sampai berdarah-darah lagi. Dia akan kembali ke fase yang pertama, yaitu fase hemostasis. Percuma nanti kita ngerawatnya lama, tapi ujung-ujungnya dia balik ke fase yang awal lagi. Semakin lama untuk perawatannya. Gitu ya. Kemudian ada warna dasar luka yang kuning, ini yang tengah-tengah nih. Kuning itu isinya slaf atau jaringan-jaringan nekrosis yang campur sama bakteri sama leukosit yang mati. Nah, kuning ini gara-gara tidak ada aliran darah, makanya jaringannya warnanya kuning. Kalau yang warnanya kuning gini boleh nggak Kak digosok pakai kasa? Boleh, boleh banget. Diguntingi juga boleh banget. Tapi dengan catatan kalau posisinya kuningnya ini kita pegang kok alot, berarti ya jangan langsung eh, terlalu semangat digunting dan yang lainnya. Nanti ada tekniknya sendiri. Tapi kalau semisal slavnya atau jaringan warna kuningnya ini mudah untuk diangkat, ditoel pakai kasa aja udah keangkat, itu boleh langsung dilakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini avaskuler atau hitam. Berarti itu betul-betul ya sama dengan yang kuning, tidak ada aliran darah. Dan di sini tuh full jaringannya itu jaringan yang mati. Nah ini sama perawatannya juga ya. Kita harus sabar terlebih dahulu, nanti kita lakukan autolisis debridement. Setelah itu nanti jaringan-jaringan kuning, jaringan-jaringan hitamnya terlepas, baru kita lakukan perawatan lukanya ya. Kemudian setelah itu, nah ini nih, red ataupun granulasi. Pada jaringan-jaringan yang mengalami granulasi atau sudah tumbuh jaringan baru ataupun epitel, tujuan perawatannya adalah mempertahankan lingkungan yang lembab. Ya, luka pada temperatur suhu optimal dengan balutan luka yang menyerap eksudat. Kalau semisal di sini itu banyak sekali eksudat-eksudat ataupun cairan lukanya, boleh diberikan balutan yang bisa menyerap cairan. Contohnya pakai foam, gitu-gitu. Kemudian yang di sini yang paling penting adalah kita harus mencegah terjadinya trauma pada jaringan yang mengalami warnanya itu merah. Ya tadi ya, cegah terjadinya trauma itu maksudnya jangan dikosok. Terus nyucinya gimana dong, Kak? Kalau nggak boleh dikosok pakai kasa. Ya sudah, cucinya pakai sarung tangan, tapi jangan ngosoknya, jangan kenceng-kenceng. Santai-santai aja ngosoknya ya. Nanti kalau semisal ngosoknya terlalu bersemangat, berdarah lagi gitu. Kemudian ada warna dasar jaringan yang warna kuning tadi ya. Nih, warna dasar jaringannya. Ini di mana letaknya? Di kaki. Ya, kondisi luka terkontaminasi atau terinfeksi di mana di sini itu avaskularisasi dan banyak slavnya atau eksudatnya. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah warna kuning itu ada warna hitam. Nah, ini warna hitam tadi tak perjelas gambarnya, itu jaringan neurosis ataupun jaringan yang tidak ada pembuluh darah yang lewat di situ karena sudah mati posisinya. Oke. Kemudian, nah ini tujuan perawatannya kalau kita ketemu luka yang warnanya itu kuning ataupun hitam. Yang pertama itu meningkatkan support autolysis debridement. Teman-teman ada yang tahu autolysis debridement itu apa? Autolysis debridement itu adalah sebuah proses di mana jaringan mati yang ada di dalam tubuh itu akan dibuang sendiri oleh tubuh. Ya, jadi tubuh itu punya sistem di mana dia akan membuang jaringan yang mati sendiri tanpa diperintah oleh siapapun. Contohnya, kalau dianya itu ada jaringan warna kuning atau hitam, kalau autolisis debridementnya berjalan dengan normal, maka nanti pas waktu kita lakukan perawatan selanjutnya, nanti dia itu jaringan-jaringannya warna kuning atau yang hitam itu akan lepas sendiri. Kalau bahasa Jawanya akan protol pada sendirinya ya, protol sendiri. Kemudian adsorb eksudat.
di sini itu harus biasanya ya jaringan-jaringan yang warna kuning dan hitam yang saya temui. Kalau yang kuning itu banyak sekali eksudatnya Kak, sampai basah kuyup ya kalau yang kuning itu. Tapi kalau yang hitam itu cenderung kering. Kalau kita ketemu jaringan yang apa sih namanya cairannya banyak, ya berarti harus kita berikan nanti dressingnya atau balutannya dengan balutan yang bisa menyerap cairan gitu ya. Kemudian baunya, jangan ditanya, baunya ini Masya Allah. Kalau semisal warna kuning dan warna hitam itu baunya tidak sedap. Nanti ada klasifikasinya. Kapan dinyatakan kurang, sedang, atau kurang, ringan, sedang, ataupun berat. Nanti ada. Dan yang terakhir itu menghindari atau mengurangi kejadian infeksi. Oke, kita lanjut. Ada tipe jaringan. Tipe jaringan itu ada epitelisasi, granulasi, slaf, dan nekrosis. Apa bedanya epitelisasi dengan granulasi? Kalau epitelisasi itu satu tingkat di atas granulasi, di mana dia itu warnanya sudah pink, alias dia itu sudah dekat sekali dengan proses penyembuhan atau di fase maturasi. Ya, kalau yang granulasi tadi, contohnya ini yang warnanya merah ini granulasi. Lukanya berwarna merah segar, dalam kondisi vaskularisasi baik, mudah terjadi perdarahan. Kemudian ada slaf, ya, slaf itu yang warnanya kuning. Luka dengan warna dasar kuning merupakan campuran dari jaringan nekrosis, bakteri, leukosit yang mati, dan jaringan fibrosa. Tidak ada pembuluh darahnya. Yang terakhir itu jaringan yang warnanya hitam, itu juga sama, tidak ada pembuluh darahnya. Nama lainnya adalah nekrosis. Kalau yang warna kuning, slaf, gitu ya. Nah, Kak, lukanya itu gimana cara ngukurnya? Kak, aku bingung. Aku bingung, Kak, lihat lukanya tuh lebar banget. Gimana caranya ya? Caranya adalah nih, kita lihat di letaknya yang paling lebar. Pucuk yang paling lebar, baik yang ke arah atas atau ke arah kanan kiri itu cari yang paling luas. Itu nanti yang kita ukur pakai penggaris kertas seperti ini. Ya, penggaris kertas seperti ini itu digunakan. Jangan pakai penggaris yang dari plastik atau yang dari besi itu jangan. Pakai yang dari kertas ini karena sekali pakai nanti teman-teman bisa tuliskan tanggal dan nama pasiennya. Tinggal diukur saja. Kalau semisal lukanya ini nggak ada goa. Ada yang tahu nggak goa? Goa di luka itu apa? Goa dengan goa yang sesungguhnya itu ya sama. Adanya ini nih, masuk dia. Kelihatannya cuma segini nih yang terlihat. Tapi ternyata pas waktu kita bersihkan, kita masukkan lidi kapas, ternyata kok ya makin lebar. Ini namanya goa atau undermining. Terus cara ngukurnya gimana Kak kalau ada goa atau undermining? Gampang. Caranya ya tinggal diukur. Tinggal diukur. Nah, ini lihat gambarnya ya. Ini ibaratnya itu gambar lukanya. Terus yang ini yang ada kayak sayap-sayapnya ini adalah goanya. Berarti tinggal teman-teman hitung saja. Goanya itu kedalamannya berapa. Tadi bisa pakai lidi kapas ya. Lidi kapasnya kita masukkan. Terus nanti kita tandai sampai sejauh mana baru kita ukur pakai penggaris. Nah, penulisannya seperti ini. Lukanya itu tadi di mana, terus undermining ada nggak atau goanya ada nggak? Kalau ada, iya, di jam berapa? Nah, ini kita ngikutin arah jarum jam. Oh, di jam 12 sampai jam 2 ada goa ukurannya 2,1 cm. Oh, ada lagi goanya, Kak, di arah sebelah kanan bawah ya. Mendekati jam 6 dari jam 4 sampai jam 6 sore ada goa lagi. Ukurannya 1,6 Kak. Oke, kita tuliskan di sini. Kemudian di jam 8.30 dan jam 11.30 ini atau ini yang malam jam 20.30 atau 11.30 ini juga ada goa atau undermining ukurannya 2,3 cm. Kenapa sih Kak harus sampai di undermining gini kok dicatat? Kenapa tidak diabaikan saja? Karena goa ini ya sama-sama luka. Kalau goanya itu tidak kamu atasi, yang sini kamu atasi, nanti ya ini akan semakin lebar lukanya ya. Goa itu luka cuma ketutup aja, tidak terbuka. Makanya harus tetap dilakukan pembersihan. Gimana caranya bersihin luka yang ada terowongannya kayak gini, Kak? Pakai spet
yang 10 cc kita lakukan irigasi, terus nanti kita bantu keluarkan yang kotor-kotornya pakai kasa. Atau kalau semisal alat yang paling baru di keperawatan luka itu adanya hydropressure. Ada alatnya sendiri. Cuma mahal ya. Oke. Kemudian, nah yang tadi udah dibahas ukuran lukanya. Sekarang kita bahas cairan luka. Nah, cairan luka itu ada warna apa aja, Kak? Ya. Cairan luka itu ada yang warnanya merah. Ya, merah itu sebutannya adalah bloody. Kemudian ada hemoserus. Hemoserus itu warnanya sudah mulai kuning tapi bercampur dengan darah. Kemudian ada serus. Serus itu kuning jernih encer. Kemudian ada sanguinus. Sanguinus itu kuning pekat. Dan purulen. Purulen itu sudah warnanya kuning campur hijau. Itu nanah namanya atau pes yang kalau kita kenal adalah pes. Jadi dilihat lagi. Cairannya warnanya apa, Dek? Jangan sampai warnanya kuning, Kak. Jangan sebut gitu. Nanti kelihatan kalau kamu nggak paham. Warnanya kita lihat, oh warnanya kuning. Kuningnya gimana nih? Oh kuning pekat. Sanguinus, Kak, ini cairannya. Atau udah campur hijau-hijau, berarti purulen, Kak, ini cairannya. Oh ya ya ya, nanti dokumentasinya kakaknya lebih mudah kalau teman-teman sudah menyebutkan nama medisnya. Kemudian ditanyakan lagi, cairannya banyak nggak, Dek? Oh iya, bentar ya, Kak ya. Nah, biasanya kan kayak gitu kan, kalau perawat-perawat ataupun bidan di ruangan, kalau ngerawat luka. Banyak nggak cairannya? Terus gimana cara nentuinnya? Nah, cara nentuinnya itu biasanya kita lihat dari seberapa banyak cairan itu memenuhi balutan. Jadi pas waktu kita sebelum buka balutannya kan kita kelihatan, oh ternyata eksudatnya itu cuma seuprit di pojokan. Berarti sedikit. Oh, ternyata ini eksudatnya hampir 50% dari balutan. Berarti masuknya sedang, ataupun kalau banyak itu berarti sampai penuh-penuh, ataupun sampai tumpah-tumpah itu eksudatnya. Berarti jumlah eksudatnya itu buahnya. Nanti ditulis, cairan lukanya warnanya apa? Bloody, jumlah eksudatnya berapa? Oh, eksudatnya sedikit. Nah, ini disamakan, karena nanti sesama perawat luka, itu akan, kalau semisal pasiennya pindah kota ya, pindah kota terus dirawat oleh perawat luka yang lainnya, nanti dia bisa tahu, oh dulu pas waktu dirawat perawat Cita itu lukanya itu cairan lukanya warnanya merah, kemudian jumlahnya cuma sedikit. Di sini setelah saya rawat sebulan, cairan lukanya sudah tidak ada, kemudian jumlahnya juga sudah tidak ada sama sekali. Nah, itu nanti buat progres ataupun buat evaluasi perawatan yang sudah kita berikan. Gitu ya. Nah, tadi luka yang seperti ini tuh baunya Masya Allah ya. Baunya itu tidak sedap. Nah, di sini ada skor baunya. Jadi dibedakan antara skor kuat, sedang, ringan, dan tidak ada bau. Ya, kapan dikatakan luka itu bau, Kak? Baunya kuat sekali. Itu kapan? Nah, itu adalah contohnya gini. Kalau semisal kita buka perawatan luka di rumah, pasiennya sudah menunggu di ruang perawatan, terus kita dari dalam, kita dari luar, baru masuk, baru buka pintu, balutannya ini masih ketutup, Kak. Balutannya belum kebuka, tapi baunya udah bel, 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 itu udah kecium. Berarti itu dia skor baunya itu adalah skor yang kuat. Kalau yang sedang gimana, Kak? Kalau yang sedang itu kita masuk ke dalam ruangan, sudah dibuka lukanya, baru kecium baunya, itu berarti dia baunya itu derajat sedang. Kemudian bau derajat ringan itu ya, jika dia itu pada saat ganti balutan pas waktu dibuka baru dibuka itu ke bau atau kecium baunya itu derajat 3, oh sorry kok derajat 3, derajat ringan, dan yang terakhir itu tidak ada bau. Nah, tidak ada bau ini ditujukan pada pasien-pasien yang meskipun kita lakukan perawatan luka di sampingnya, tidak tercium bau sama sekali. Itu di skor baunya tidak ada. Gitu ya. Jadi ingat-ingat kuat, itu masuk ruangan udah kecium bau, meskipun masih ketutup. Kalau yang sedang, itu masuk ruangan, balutannya terbuka dan sudah mulai kecium. Kalau yang ringan, kalau kita deket pada saat ganti balutan kecium, dan yang terakhir itu
balutannya sudah terbuka tapi tidak tercium bau, itu berarti skor baunya tidak ada. Oke. Nah, ini ada yang kita bahas yaitu tepi luka. Nah, tepi luka itu kenapa dibahas sih, Kak? Tepi luka itu sangat berperan penting dalam proses penyembuhan. Kenapa? Karena jika antar tepi luka ataupun antar tepi dengan lukanya langsung itu tidak bisa menutup secara sempurna, maka akan memanjang proses penyembuhan. Nah, nah, di sini nih, contoh lihat di gambar ini. Tepi lukanya warnanya apa nih di sini nih? Ya, apakah bisa langsung nyatu dengan warna dasar lukanya? Tentu tidak, karena ini ada jaringan yang warnanya hitam, ada jaringan yang warnanya kuning, ya. Jadi ini tidak menyatu, ya. Nanti ini akan menjadi luka kronis. Kemudian kulit sekitar luka. Nah, kulit sekitar luka itu harus juga dikaji. Kenapa, Kak? Ya karena untuk mengetahui ya, untuk mengetahui apakah luka ini itu cairannya banyak atau tidak. Maksudnya gimana, Kak? Kalau cairannya banyak, apakah tidak tumpah-tumpah ke sekitar lukanya? Tumpah-tumpah kalau balutannya tidak sesuai. Kalau terlalu lembab ya, bukan lembab, terlalu lembab, lembab atau hipermois itu juga sangat berbahaya kepada luka. Kenapa? Nanti tepi lukanya itu akan benyek, ya. Maserasi itu benyek. Kalau benyek, resikonya apa? Resikonya ya muncul luka lagi, kayak gitu. Ya, kemudian gatal nggak? Tanyain ke pasiennya, Pak, gatal nggak Pak sekitar lukanya? Oh iya suster, gatel. Digaruk enggak Pak? Iya saya garuk. Lah kalau staf tepi-tepi lukanya itu gatel digaruk, kira-kira muncul masalah baru enggak? Muncul luka baru enggak? Ya muncul. Jangan sampai digaruk. Nanti kita carikan solusinya ya. Gimana caranya pasiennya itu masih tetap nyaman dengan kondisinya dia. Kemudian, edema. Bengkak enggak? Kita lihat. Kalau semisal bengkak, apa yang harus kita lakukan? Itu nanti ada tata laksananya sendiri. Kemudian yang terakhir, hiperpigmentasi atau tidak. Hiperpigmentasi itu bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dengan cara apa? Biasanya kulit di sekitar lukanya itu warnanya berubah lebih gelap. Biasanya pasien-pasien diabetes Kak, kakinya itu lebih gelap sekali daripada yang lainnya. Itu namanya hiperpigmentasi. Oke. Kemudian ada yang harus kita kaji juga ada tanda-tanda infeksi. Nah, tanda-tanda infeksi itu apa aja sih? Peningkatan suhu tubuh alias panas pasiennya. Hipertermia, itu berarti dia sudah kena infeksi. Kemudian kalau kita cek lab, ada peningkatan jumlah elektrolit. Peningkatan jumlah leukosit. Leukosit normal itu berapa? Leukosit normal berapa, Rek? Ada yang tahu leukosit normal berapa? Ayo, nilai leukosit normal berapa? Ayo, berapa ayo? Berapa? Waduh, kemana semua ini? Nilai leukosit normal adalah 6 sampai 10.000. Atau ada yang bilang 4 sampai 10.000. Kalau semisal dia infeksi, otomatis dia terjadi peningkatan leukosit atau leukositnya di atas 10.000. Kemudian ada proses inflamasi yang memanjang. Contohnya apa? Tadi edemanya nggak kelar-kelar. Harusnya cuma 3 hari, Kak. Tapi ini sudah sampai seminggu masih bengkak aja ini lukanya. Berarti itu ada proses infeksi yang terjadi pada luka. Kemudian cairan eksudatnya purulen. Tadi purulen warnanya apa? Kuning ke hijau, kuning kehijauan. Kemudian baunya tidak sedap atau baunya mungkin di skala kuat sampai di sedang. Dan yang terakhir hasil kultur bakterinya itu positif. Jadi luka itu juga bisa dilakukan kultur teman-teman untuk menentukan apakah luka ini mengalami infeksi bakteri atau tidak. Kayak gitu ya.
Kemudian kita kaji juga skala nyeri. Nah, skala nyeri itu ada ringan, sedang, dan ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu skalanya berapa? Ringan, skala nyeri ringan 1 sampai 3. Kalau yang sedang, kalau yang sedang itu 4 sampai 6, dan yang terakhir kalau berat itu berapa kalau berat? Berat itu nilainya adalah 7 sampai 7 sampai 10 ya. Oke. Kalau sudah kita kaji skala nyerinya, apakah cukup di situ saja? Boleh dikaji dengan yang lainnya. Nah, pengkajian nyeri itu menggunakan PQRST. Kalau teman-teman tahu, itu ada PQRST. PQRST ini kita tanyakan provocation atau apa yang memicu timbulnya luka. Ya, oh, yang memicu timbulnya luka itu tadi, oh, memicu timbulnya nyeri pada luka. Semisal lukanya itu warnanya kemerahan akibat infeksi dan yang lainnya, itu ditulis. Kemudian lukanya itu semakin nyeri pada saat kapan, itu juga ditanyakan. Terus kualitasnya atau nyerinya itu yang dirasakan seperti apa, tertusuk-tusuk, terus berdenyut, ataupun yang lainnya, itu ditanyakan. Kemudian di mana aja nyerinya? Oh, nyerinya cuma di luka aja ya. Sudah ditulis nyeri pada daerah luka. Kemudian severity. Severity itu yang skalanya tadi ya. Masuk ke ringan, sedang, atau berat. Dan yang terakhir itu time. Mulai kapan kerasa nyerinya? Kenapa sih nyeri itu harus dikaji sedetail itu? Karena nanti berhubungan dengan pemberian terapinya, Kak. Kita kalau nyerinya cuma skala ringan, ya sudah, nggak usah obat-obatan. Masih kita anjurkan untuk terapi non-farmakologi. Contohnya, tarik nafas dalam, kemudian distraksi, ya, itu bisa untuk farmakologinya. Tapi kalau non-farmakologinya. Tapi kalau semisal nyerinya sudah sedang ke berat, itu sudah jangan pakai non-farmakologi. Tapi pakai yang farmakologi atau pakai yang obat-obatannya. Nah, obat-obatannya apa yang dipakai? Ya, terserah dokternya mau ngeresepin apa. Ya, mau pakai apa aja boleh, yang penting anti nyeri. Oke. Kemudian setelah itu, nah, ini tadi kan sudah belajar terkait pengkajian lukanya ya. Tadi bahwa banyak sekali. Sekarang saya ajarkan bagaimana prinsip dari perawatan lukanya. Gimana Kak caranya? Ada caranya, yaitu menggunakan prinsip 3M. Apa itu 3M? Nah, 3M itu yang pertama, mencuci luka. Mencuci luka itu sangat penting dan krusial sekali dalam perawatan luka. Kenapa? Ya, karena kalau kita nyucinya nggak bersih, nanti akan mengakibatkan apa? Proses inflamasinya akan memanjang. Tadi ingat ada benda asing. Kalau semisal lukanya gara-gara jatuh ya, itu masih ada banyak sekali apa sih namanya, pasir-pasir ataupun yang lainnya, itu harus dibersihkan dengan maksimal. Jika tidak nanti akan terjadi infeksi. Kemudian membuang jaringan nekrosis. Teman-teman pernah dengar debridement atau nekrotomi? Nah, itu namanya membuang jaringan nekrosis. Kemudian ada memilih topikal terapi yang tepat guna atau memilih balutan yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Kita lanjut. Nah, saya jelaskan satu persatu untuk mencuci luka sampai memilihnya ya. Nanti kalau selanjutnya di pertemuan selanjutnya lagi akan kita perdalam lagi terkait luka. Nah, mencuci luka ini tujuannya apa tadi? Meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian menghindari terjadinya infeksi dan membuang jaringan nekrosis, cairan luka, dan sisa balutan. Ini fungsinya nyuci. Jadi nggak boleh asal-asalan. Nyuci luka itu pakai apa, Kak? Apakah pakai air yang mengalir? Apakah pakai NaCl? Atau pakai air yang matang? Atau pakai rebusan daun jambu? Banyak sekali cairan yang bisa teman-teman gunakan untuk mencuci luka. Contohnya NaCl, air kemasan ya, air kemasan, air botol aqua air botol minuman yang masih steril itu boleh juga digunakan untuk mencuci.
Kemudian air yang direbus matang, tapi suhunya hangat-hangat aja, itu juga bisa. Kemudian rebusan daun jambu, kalau semisal kita ada di daerah terpencil, nggak punya sabun luka atau cairan antiseptik, ya sudah, kita pakai aja rebusan daun jambu ataupun daun sirih. Itu diperbolehkan menurut penelitian digunakan untuk mencuci luka. Ya, di sini ada teknik mencuci luka. Nah, teknik mencuci luka itu ada swabbing. Swabbing itu menggosok ya. Kita gosok. Nah, gosoknya itu nggak boleh terlalu keras atau terlalu lembut. Jadi sedang-sedang aja. Ya, itu namanya swabbing atau menggosok. Kemudian stop menggosok jaringan granulasi sampai berdarah. Tadi sudah saya bilang, kalau mau digosok pada jaringan yang warna merah, itu boleh, tapi pakai sarung tangan aja, jangan pakai kasa. Karena kasa itu seratnya besar-besar, nanti rawan terjadi perdarahan. Dan yang terakhir itu irigasi. Irigasi itu disemprot, ya, pakai alat, biasanya pakai hydropressure, ataupun juga bisa pakai spet yang ukurannya agak gede, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke cairan pencuci lukanya. Tadi sudah saya bahas, yang dipakai itu cairan non-toksik, normal salin, ataupun cairan antiseptik. Nah, ini yang biasanya kita kenal kan NaCl ya. Kak, cuci lukanya boleh nggak pakai alkohol? Tidak, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Alkohol itu bisa membuat jaringannya jaringannya mati. Jadi tidak boleh menggunakan alkohol untuk mencuci luka. Betadin nggak betadin? Tidak boleh juga, karena betadin itu juga mengakibatkan nanti kerusakan pada jaringan. Yang paling aman pakai NaCl, ya, atau normal salin. Kemudian kalau mau lebih mahal lagi, bisa pakai PHMB atau pakai Prontosan, ya, atau sabun luka juga boleh. Sabun luka itu tinggal cari di Shopee ataupun yang lainnya, banyak sekali yang jualan. Oke, kemudian setelah kita cuci, ya kita lanjut dibuang jaringan matinya. Jaringan mati tadi warnanya apa? Yang warnanya kuning dan warnanya hitam, ya. Kalau yang warnanya kuning, yang warnanya hitam, ini harus diapain? Harus diapain? Harus dibuang tadi. Namanya adalah debridement atau nekrotomi, ya. Caranya gimana, Kak? Debridement atau nekrotomi itu ada berbagai macam cara. Kalau di sini, di perawatan luka, ada 5 cara, teman-teman. Cara yang pertama itu autolysis debridement. Autolysis debridement adalah sebuah proses di mana kemampuan tubuh membuang jaringan nekrosis. Ya, itu autolysis debridement. Kemudian, jadi contohnya gini, kita nggak usah ngapa-ngapain nih, perawat atau bidannya nggak usah ngapa-ngapain, cukup diberikan balutan secara tertutup sempurna, tanpa ada yang bolong, ya, jadi betul-betul tertutup. Nanti dia pas waktu kita buka, jaringan yang kuning itu bisa rontok sendiri. Itu namanya autolysis debridement. Yang harus kita lakukan hanyalah tadi memberikan dukungan dengan pemberian balutan yang optimal. Kemudian ada enzymatical debridement. Nah, namanya aja enzymatical, berarti berhubungan dengan penggunaan enzim-enzim. Nah, enzim apa aja yang bisa digunakan? Enzim yang ada di buah nanas, kemudian madu, pepaya, itu juga bisa. Ya, makanya kenapa madu itu ada beberapa perawat luka tuh menggunakan madu yang asli untuk perawatan luka, itu ya ini dasarnya, ya. Karena madu itu ada enzim namanya kolagenase, itu berfungsi untuk menghancurkan jaringan-jaringan yang nekrosis gitu. Kemudian ada biological debridement. Pernah lihat perawatan luka dengan ada belatungnya atau maggot? Nah, kapan digunakan seperti ini? Sebetulnya ini boleh aja digunakan, cuma perawatannya si belatungnya ini susah, teman-teman. Susah sekali. Dia ini pengembang biakannya susah. Kemudian dia itu juga nggak bisa dan nggak boleh lama, nggak boleh terlalu lama di luka. Karena nanti bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut. Jadi kalau udah sehari, ya sudah langsung diambilin satu persatu yang gemuk-gemuk kayak gitu. Kalau di Indonesia tidak dilakukan atau tidak digunakan karena tadi cost-nya mahal,
karena kita harus melihara belatung, kemudian resikonya sangat tinggi. Ini yang masih digunakan itu kalau info terakhir di Malaysia itu masih menggunakan cara apa sih namanya perawatan lukanya dengan maggot atau belatung. Kemudian ada mechanical debridement. Mechanical debridement itu ya yang biasanya kita lakukan ya, kita gosok lukanya. Kemudian CSWD. CSWD itu conservative sharp wound debridement atau kita gunting. Ya, jaringan yang nekrosisnya itu kita gunting-gunting, itu CSWD bahasa kerennya. Dan yang terakhir itu ada irigasi. Kemudian yang terakhir kalau semisal di sini tuh dirasa lukanya terlalu luas, tidak bisa ditangani, langsung aja dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan surgical debridement atau operasi debridementnya itu di atau pembuangan jaringan matinya itu di kamar operasi. Oke, jadi ada 5 autolisis, enzimatical, biological, mechanical, dan surgical. Kemudian setelah itu ini yang paling terakhir kita harus memilih topical terapi. Nanti ini akan kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk memilih topical terapinya, tapi ini tak spill sedikit-sedikit saja. Pada intinya, memilih topical terapi atau memilih balutan yang tepat itu adalah salah satu teknik untuk kita bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, nah, balutan luka itu ada dua, teman-teman. Primer dan sekunder. Primer itu yang langsung nempel pada luka, kalau yang sekunder itu yang di atasnya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sekarang kalau praktek di rumah sakit, melihat luka, kasa itu langsung nempel ke luka atau enggak? Ayo, nempel ke luka langsung atau enggak? Hmm? Nempel atau Nempel, enggak? Nempel nempel. ya? Iya, Sebetulnya itu kasa itu tidak diperbolehkan menempel langsung pada luka. Teman-teman tahu alasannya? Kalau semisal teman-teman disuruh buka balutannya, kasanya nempel nggak? Maksudnya sampai sampai kena ke jaringannya nggak? Terus nanti susah untuk dilepas? Pernah nemu kayak gitu? Pas waktu kita mau ganti balutan nih, kita copot kasanya. Oh ternyata keras nih Kak, harus dibasahin dulu. Soalnya si kasanya itu sudah berapa ya namanya berikatan dengan jaringannya. Terus pas waktu teman-teman paksa untuk dikelupas, terus jaringannya warnanya merah berdarah lagi. Pernah ketemu seperti itu? Itu sebetulnya tidak boleh, teman-teman. Makanya kenapa kasa itu tidak diperbolehkan menempel langsung pada luka. Dikarenakan kasa itu tadi seratnya besar-besar dan ketika jaringan lukanya ini mulai bertumbuh, itu dia akan mengenai serat-seratnya tadi dan pas waktu kita lakukan pergantian luka, nanti akan terangkat jaringannya yang sudah tumbuh tadi dengan serat-serat kasa. Sehingga nanti terjadi apa lagi? Perdarahan lagi, nggak kelar-kelar lagi. Nanti balik lagi ke fase semula, ngulang lagi, nggak kelar-kelar. Gitu ya. Itu kalau semisal kasa langsung nempel ke luka. Terus solusinya gimana, nurse? Kalau emang nggak boleh nempel ke lukanya. Caranya itu bisa kita lapisi dengan krim ataupun ya krim yang dilapisi ke lukanya terlebih dahulu sebelum kasa. Jadi kasanya nggak langsung nempel ke jaringan, tapi masih dilapisi oleh krim-krimnya itu nanti. Namanya balutan primer. Nah, balutan primernya ini banyak banget jenis-jenisnya sesuai dengan kondisinya nanti. Pokoknya pada prinsipnya yang teman-teman harus paham, kasa haram hukumnya menempel langsung pada luka. Baik itu luka akibat jatuh dari sepeda dan yang lainnya, pokoknya segala jenis luka itu tidak boleh langsung nempel ke kasa karena nanti penyembuhannya akan terganggu saat balutannya diganti. Jadi harus dilapisi dulu dengan balutan primer. Jadi kasa itu masuknya di balutan apa? Balutan sekunder atau balutan yang kedua. Nah, ini ya tujuan pemilihan balutan itu buang jaringan, mempertahankan kelembapan, mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau cairannya lukanya banyak, eksudatnya banyak ya diserap. Kemudian estetika. Kalau semisal teman-teman punya pasien, kakinya habis amputasi, terus kamu tuh balutnya asal-asalan aja. Apakah pasiennya tidak merasa malu? Ya, jadi tujuan pemilihan balutan itu salah satunya juga untuk meningkatkan self esteem atau meningkatkan harga diri seorang pasien ketika dia mempunyai luka. Jadi nggak malu-malu banget gitu ya.
kita harus betul-betul membalutnya tuh dengan baik dan pemilihan balutannya juga harus dengan balutan yang tepat. Jadi pasiennya itu ya sehat, kemudian sehat fisiknya juga, sehat psikologisnya juga. Jadi dia nggak ngerasa minder. Kemudian ada dressing proses tadi ya. Kita pertahankan kelembapan dengan membalut secara utuh. Jadi membalut luka tuh nggak boleh loh ya. Kasar ditutup terus dibalut cuma di ini, ditutup apanya itu? Yang kanan kirinya aja atau atas bawahnya aja dikasih plester atau hipavik. Nggak boleh kayak gitu. Terus caranya yang tepat gimana Kak? Tutup blek, tutup semuanya. Kalau pakai hipavik, hipavikan semuanya. Betul-betul upayakan tidak ada udara luar yang masuk ke luka. Itu namanya mempertahankan kondisi lembab. Jadi betul-betul di lukanya itu lembab kondisinya. Tidak ada udara yang masuk dari luar. Kalau lingkungannya lembab, nanti tadi terjadi autolisis debridement. Jadi tubuh itu akan lebih mudah membuang jaringan-jaringan mati, sehingga proses penyembuhan lukanya akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini nanti basic dressing ini akan saya lanjutkan kalau nanti kita pertemuan di selanjutnya. Kira-kira dari mulai tadi anatomi, kemudian luka itu apa aja penyebabnya, kemudian faktor-faktornya, derajatnya, pengkajian sampai di proses 3M ini, ada yang mau ditanyakan? Atau semisal teman-teman punya pengalaman perawatan luka di rumah sakit yang mau ditanyakan atau di-share, boleh? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ngantuk ke... Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, perawat Ira saya mau tanya. Boleh. Ya, tadi kan perawat Ira mengatakan kalau misalkan sekarang ini tuh perawatan luka itu pakai metode lembab, nggak boleh kering. Nah, Mm-mm. kan, saya kan baru tahu gitu loh perawat Ira, kenapa kok sekarang ini harus menggunakan metode lembab? Apa yang menyebabkan luka itu menjadi cepat sembuh dengan metode lembab? Oke, jadi pertanyaannya apa yang menyebabkan luka itu cepat sembuh dengan metode lembab tadi ya? Kita balik lagi ke sini bentar. Kak. Mana tadi ya? Nih, jadi kalau semisal kondisinya lukanya itu kering, ya, kondisi lukanya kering itu sel-selnya itu bakalan mati, Kak. Jadi sel-sel yang masih hidup ya, istilahnya sel-selnya itu kan memang terjadi luka, tapi kondisinya kan masih ada udah apa ada sel-sel yang kena darah itu kan masih tervaskularisasi dengan baik. Tapi ketika dia itu terbuka, betul-betul terpapar dengan dunia luar tanpa dilakukan balutan yang tertutup, itu nanti dia akan kering yang pertama ya, kering, kemudian sel-selnya lama-lama mati, dan tidak akan terjadi perpindahan epitel. Kalau tidak akan terjadi perpindahan epitel, ya sudah, stagnan di situ saja. Sel yang di bawah yang membelah, membentuk sel-sel baru tuh nggak bisa naik ke atas, soalnya yang atasnya mati. Jadi penyembuhannya itu akan lebih lama. Tapi ketika kita menggunakan konsep lembab, yaitu keuntungannya yang pertama, dia itu akan lebih mudah tadi ya terjadi autolisis debridement-nya. Jadi jaringan yang rusak-rusak itu nanti dibuang sendiri oleh tubuh. Kemudian pembuluh darahnya yang rusak akan lebih cepat untuk dibentuk kembali. Ya, kalau pembuluh darahnya lebih cepat dibentuk kembali, apakah sirkulasinya tidak terpenuhi? Nutrisinya gimana? Kalau sirkulasinya bagus. Sirkulasinya bagus, otomatis nutrisi ke luka juga bagus. Kemudian pembentukan growth factor atau eh, faktor-faktor penyebab peningkatan pertumbuhan sel-sel itu juga akan dipercepat sehingga penyembuhannya itu akan lebih cepat ketika kondisinya lembab daripada yang kering. Nah, simpelnya seperti ini. Kalau kita ke puskesmas ya, habis jatuh, Kak, kok balutannya kayak gitu ya? Cuma ditutup pakai kasa plek ya, dibersihin pakai NaCl, tutup kasa atau bahkan sufratul ya. Sufratul udah terus abis itu ditutup pakai kasa pun itu plesternya cuma seiniannya aja, seadanya aja. Tidak ditutup secara menyeluruh. Apakah itu betul? Nah, kalau konsep yang sekarang itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kita merawat luka jenis apapun tetap harus dalam kondisi yang tertutup. Jadi nutupnya tuh betul-betul maksimal, Kak. Jangan cuma diplester ke atas, bawah, kanan, kiri, enggak. Tapi betul-betul blek.
ya. Blok itu hipafiknya ya betul-betul merata. Kalau merata itu nanti kan udara dari luar nggak bisa masuk. Nah, itu kondisinya akan lembab kayak gitu. Sama kayak semisal keiris pisau ya. Itu juga sama. Teman-teman konsepnya harus konsep tertutup. Kalau pengen cepat penyembuhannya ya. Tapi kalau semisal mau dibiarkan saja ya akan sembuh. Tidak ada masalah akan sembuh. Tapi resikonya tapi kemungkinannya ada dua. Sembuhnya ini semakin lama gara-gara memang kondisinya terbuka tadi kering, ataukah sembuhnya lama itu gara-gara terpapar udara luar terus kena infeksi. Kan kita nggak bisa kontrol nih udara yang ada di sekitar kita. Misal kita ngobrol, luka kita itu ada di tangan. Ini percikan-percikan dari mulut kita kan nggak tahu isinya apa aja. Ya, kalau lukanya terbuka tuh kayak gitu tuh resikonya. Makanya harus menggunakan konsep konsep lembab. Nah, sebenarnya kalau perawatan luka seperti ini tuh memang kalau dari segi pendidikan memang tidak terlalu masuk ke kurikulum, tapi ini kalau dijadikan ladang cuan ya, dijadikan ladang cuan ini tuh sangat menarik sekali teman-teman. Apalagi kalau misal teman-teman kerja di rumah sakit, kemudian nyambi dengan melakukan perawatan luka, itu kayaknya hasilnya bakalan lebih banyak lagi ya. Tapi ya memang harus memiliki sertifikasi gitu kan. Dan sertifikasi untuk di perawatan luka tuh banyak tingkatnya. Kalau saya masih di tingkat dasar, ada yang sampai CWCC. Kalau pernah teman-teman pernah dengar gelarnya CWCC, kemudian ada WOC ETN, itu juga ada. Jadi tergantung. Kalau semisal teman-teman minat untuk di perawatan luka, boleh sharing-sharing dengan saya untuk gimana sih Kak pengennya nanti saya mau lulus, habis itu saya mau ngambil sertifikasi ini tuh boleh sekali. Karena ini juga menjadi ladang cuan yang lumayan menarik untuk di dunia kesehatan. Itu ya, apalagi kalau semisal teman-teman tinggalnya di desa, jauh dari puskesmas ataupun yang lainnya, ini bisa digunakan untuk mencari uang gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita nanti bolehlah kita bahas lebih lanjut. Nanti saya izin ke Dokter Anto untuk selanjutnya kita lebih memperdalam gimana sih merawat pasien dengan luka dekubitus, merawat pasien dengan luka diabetes atau luka-luka akut ya kayak semisal jatuh dari motor, kena knalpot. Itu gimana sih Kak cara perawatannya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kan saya ada dapat slot tiap hari Senin atau hari Sabtu untuk ngajar materinya ya kalau memang lagi teman-teman ada yang kosong gitu. Ada yang mau tanya lagi atau cukup? Kalau cukup teman-teman bisa chat saya di WhatsApp nomornya itu bisa nanti kita sharing-sharing ataupun diskusi. Kalau teman-teman keperawatan boleh banget saya salah satu influencer untuk materi keperawatan TikTok namanya Nurse Cita, teman-teman boleh mampir ke sana. Saya juga ada bimbel untuk UKOM keperawatan kalau memang teman-teman berminat untuk ikut bimbel untuk persiapan UKOM di keperawatan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita selesai dulu ya Kak kita ya. Ini udah sejaman ini, biar nggak terlalu malam. Ya, perawat Ira dari saya sudah cukup. Mungkin dari Amel, apakah ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada perawat Ira ini. Gimana? Atau cukup? Oke, kalau semisal tidak ada ditanyakan, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Aku undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf jika selama penjelasan masih banyak kurangnya atau masih banyak salahnya. Saya sangat terbuka kalau semisal teman-teman mau diskusi ya. Oke, terima kasih banyak. Aku undur diri terlebih dahulu. Wallahualam